Hai Sobat Justisia, jadi pada hari ini saya Jovi Andrea Bahtiar, jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Hari ini terutama kepada Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin serta para pimpinan di Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk menggunakan hakim baru, Pak. Saya ini bukan jaksa bajingan, bukan jaksa yang bangsat kepala, yang menggunakan jabatan untuk berbuat semena-mena, apalagi merasa menerima suap atau gratifikasi atau bahkan tidak seperti jaksa, ruang jaksa yang sempat viral beberapa lalu saya hanya akan kepentingan umum supaya mobil dinas jangan disalahgunakan dan supaya tidak digunakan oleh pegawai di DPR. Saya harus dipenjarakan, bahkan harus dipecat dari Kejaksaan. Tolong Bapak tidak disalahgunakan dan supaya tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak. Mohon kepada masyarakat di Indonesia, tolong kawal. Mari kita kawal betul. Mari kita kawal reformasi hukum di Indonesia. Saya percaya keadilan yang sama. Saya percaya bahwa pimpinan di Kejaksaan Agung masih berhubungan. Tapi kalau sampai memang tidak punya hati nurani, hanya ada satu kata, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, baru saja kita sama-sama menonton sekilas cuplikan singkat dari video yang bulan ini kembali marak ya, terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana. Ya, dalam video itu si yang bersangkutan itu merasa dikriminalisasi, ya. Itu tadi video singkatnya. Nah, lebih jelasnya, sahabat yang budiman, sudah untuk bulan ini kalau tidak salah sudah ada 2 delik atau tindak pidana yang viral di media sosial. Yang sebelumnya adalah Guru Suryani yang sampai sekarang juga masih berproses, ya, di mana seorang jaksa itu menuntut bebas terhadap terdakwa Guru Supriyani. Nah, kali ini bukan jaksa yang menuntut bebas terdakwa, tetapi justru jaksa yang menuntut jaksa. Jadi jaksa tuntut jaksa. Nah, kurang lebih begini kronologisnya. Jadi ini terjadi pada salah seorang jaksa yang dalam video tadi itu kita sudah kenal namanya, adalah Jaksa Jovi Andrea Bahtiar. Jadi kasus Jaksa Jovi Andrea Bahtiar ini itu terjerat Undang-Undang ITE, sahabat yang budiman. Itu bermula dari kritikannya terhadap penggunaan fasilitas negara secara sembarangan oleh penyelenggara negara. Ya, tadi sudah sekilas ya kita lihat videonya yang diunggah sendiri oleh yang bersangkutan. Kritik tersebut itu diunggah melalui media sosial
dan pihak yang merasa dirugikan, sahabat yang budiman, melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam laporan tersebut, korban mengaku bahwa unggahan si terdakwa itu menghancurkan kehormatan dan nama baiknya sehingga berdampak pada kehidupan pribadinya, termasuk batalnya rencana pernikahan. Ini dari beberapa sumber yang kita dapat temukan. Nanti saudara atau sahabat budiman bisa melihat sumber-sumber bacaannya dalam diskusi video ini ya. Nah, barang bukti berupa tangkapan layar dan unggahan tersebut disita oleh pihak berwajib ya. Ini dari informasi yang kita terima, yang kita dapat dan kita baca di dalam media sosial. Kasus ini, sahabat budiman, akhirnya membuat Jovi itu ditahan di Polres Tapanuli Selatan. Dan ia mengajukan uji material pada pasal 45 ayat 7 Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, dalam gugatannya itu Jovi menyatakan bahwa pasal tersebut membuka peluang kriminalisasi atas kritik yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kepentingan umum. Dia juga meminta agar frase kepentingan umum dalam undang-undang tersebut dijelaskan lebih spesifik untuk mencegah penyalahgunaan dari undang-undang itu. Memang undang-undang ITE ini banyak orang bilang undang-undang karet ya. Jadi sangat berbahaya, makanya hati-hati. Nah, itu sekilas info tentang Jaksa Jovi yang saat ini sedang marak di dunia sosial, dunia media sosial ya, di medsos. Nah, sahabat budiman, mari kita melihat sendiri, tengok ke dalam undang-undang itu sendiri. Terlepas dari apakah Jaksa Jovi betul-betul bersalah, tentu kita harus kembali kepada asas praduga tak bersalah ya, asas presumption of innocence ya, praduga tak bersalah, sehingga kita wajib menyatakan bahwa si terdakwa itu belum bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah. Nah, terlepas dari itu ya, terlepas dari kebenaran dari media-media yang selama ini tersebar tentang kasus ini, maka mari kita tengok dulu ke dalam undang-undang ITE. Kita bahas dulu sedikit saja unsur-unsur pencemaran nama baik dalam undang-undang ya, informasi dan transaksi elektronik. Nah, kita lihat di dalam pasal 27 ayat 3, sahabat yang budiman. Pasal 27 ayat 3, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya. Nah, kita lihat unsur-unsurnya. Unsur yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan ya. Perbuatan yang dilakukan ini adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Ingat kata sengaja dan tanpa hak. Kemudian menyebarkan atau mentransmisikan atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat diakses. Nah, unsur kedua, isi informasi atau dokumen elektronik. Isinya itu mengandung muatan pencemaran nama baik atau penghinaan. Ya. Jadi pencemaran nama baik atau penghinaan. Kemudian unsur ketiga adalah sasaran atau objek penghinaan. Itu ditujukan kepada kehormatan atau nama baik orang lain. Kemudian unsur keempat adalah media penyebaran. Media penyebaran dilakukan melalui sistem elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan, jadi WA juga boleh ya, SMS juga boleh, atau platform digital lainnya. Yang kelima, motif dan tujuan. Jadi motif dan tujuan di sini artinya unsur kelima ini memiliki tujuan agar informasi tersebut diketahui oleh khalayak umum, diketahui oleh banyak orang. Ini itu unsur-unsur pencemaran baik nama baik ya dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, kemudian di dalam selain itu ada pasal yang relevan. Kita lihat pasal relevan ini.
Pasal relevan itu kita lihat dalam pasal 45 ayat 3. Masih undang-undang ini yaitu memberikan sanksi pidana bagi pelanggar ya, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Jadi ini ancamannya. Itu ya sahabat budiman ya. Kemudian ya ini pencemaran nama baik juga itu diatur di dalam pasal 310 dan 311 ya, 311 KUH pidana ya, yang mengatur penghinaan dan fitnah dalam konteks hukum pidana umum. Ini dalam konteks pidana umum. Tapi kalau sudah dikenakan undang-undang ITE maka ya KUH pidana tidak lagi dipermainkan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada kasus Jaksa Jovi Andrea ya. Sahabat yang budiman, informasi terbaru tentang perkembangan kasus Jaksa Jovi Andrea ini itu pada tanggal 14 November 2024 Jaksa Jovi Andrea itu mendapatkan penangguhan penahanan. Jadi ini sempat ditahan ya, kemudian dia memperoleh penangguhan penahanan dan dibebaskan dari lapas kelas 2B di ya itu ya di Tapanuli Selatan ya, pada malam hari setelah menyelesaikan administrasi. Jadi Jaksa Jovi Andrea ini sebelumnya ditahan ya, kemudian karena dia memohon penangguhan penahanan maka dia dikabulkan oleh penangguhan penahanannya dikabulkan oleh hakim ya. Itu. Kemudian Jaksa Jovi Andrea sempat mengajukan sidang pra peradilan ya. Namun sidang pra peradilan ini itu tidak oleh hakim itu dinyatakan gugur karena sudah masuk dalam pokok perkara ya. Jadi gugur ya sendirinya karena masuk pada pokok perkara. Nah, itulah beberapa kasus yang viral akhir-akhir ini, kurang lebih 1 bulan ini ya. Yang pertama adalah kasusnya Guru Supriyani yang dimana jaksa itu memberikan tuntutan bebas, menuntut bebas si terdakwa. Nah, kalau terakhir ini yang kita dapat lihat di dalam media sosial, di televisi juga ada, di kanal-kanal YouTube televisi juga sudah banyak diberitakan. Ini jaksa yang menuntut jaksa ya. Jaksa menuntut jaksa yang diduga jaksa itu menyebarkan nama baik. Diduga ya. Diduga, ini harus kata-kata diduga karena kita menghargai prinsip ya, presumption of innocence. Nah, demikianlah sahabat budiman sekilas informasi hukum ya. Ini hanya bersifat informasi saja. Mari kita simak terus perkembangannya. Apakah jaksa ya Jovi Andrea Bater ini akan ya terbukti atau tidak, kita lihat nanti proses peradilannya ya. Kita menghargai pengadilan ya, kita menghargai pengadilan. Jadi tidak boleh berasumsi bahwa salah benar sebelum ada putusan pengadilan. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat informasi singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.